Ya, shalom saudara-saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi, kita mendengar Yesus kabar baik, Injil kabar baik. Ya, Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Ya, yang di YouTube, rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share. Bagikan kepada banyak orang untuk mendengar kabar baik. Ya, karena kabar baik, berita baik, Yesus itu mahal hari-hari ini. Ya, yang memberikan shalom, yang memberikan damai, yang memberikan kesembuhan, yang memberikan perlindungan, yang memberikan segala berkat kemakmuran. Ya, luar biasa segala aspek, segala dimensi, keutuhan, keberhasilan, terang, dan masih banyak lagi. Ya, dan saudara bersyukur yang hadir malam hari ini boleh mendengar. Ya, firman Tuhan yang kita akan dengarkan malam hari ini saudara bisa catat ya. Karena begitu berharga. Ini keren banget bagi saya pribadi. Ya, saya nggak pernah dengar tentang, sebenarnya sederhana ya. Jangan khawatir gitu ya. Atau jangan sibuk gitu. Pikir dari dalam kita tuh gelisah, sibuk ya, khawatir. Itu biasa kita dengar. Tapi ini luar biasa sekali ya. Jadi kita tuh sebenarnya begitu disayangi Tuhan, Tuhan udah siapkan semua. Ya, kalau ada orang bilang kan seperti kelahiran seorang bayi, itu udah disiapin semua kamarnya, semua perlengkapannya, semua selimutnya, tempat susunya, eh, bajunya, pakaian, semua sudah dilengkapi. Nah, saudara, Tuhan juga jauh lebih seperti itu, saudara ya. Itu yang Tuhan katakan dia wariskan, misalnya shalom, nanti kita dengar ya. Dan Tuhan akan menyingkapkan lebih dan lebih lagi. Tadi Pastor sampaikan ya bahwa Tuhan akan menyingkapkan lebih dan lebih lagi tentang promised land atau tanah perjanjian. Ya, kita sering dengar ya. Kalau kita gampangnya gini, mau warisi Kanaan gitu ya. Nanti akan terus lagi. Ya, tetapi saudara, kita benar-benar di prepare untuk benar-benar menerimanya ya, yang supranatural ini. Ya, kalau diberi judul malam hari ini saya bisa judul tinggal di dalam istirahat Tuhan ya, atau rest. Tinggal di dalam rest dan menikmati hidup dalam berkat Tuhan tiap hari. Ya, menikmati hidup dalam berkat Tuhan tiap hari. Ya. Dalam keadaan dunia yang seperti ini ya, krisis semua aspek ya, kalau karena krisis dari pandemi ya, krisis keuangan, krisis segala aspek. Saudara, Tuhan mau kita dituntun dengan firman yang now gitu ya, firman yang hari ini, firman yang sekarang. Jadi saudara bisa tangkap ya bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita tuh bukan yang kelihatan gitu, tapi yang tidak kelihatan. Yang kelihatan tuh justru yang sementara. Ya, kalau orang dunia bilang ini, kalau saya nggak lihat saya nggak percaya. Kalau kita beda, saudara ya. Kalau kita beda, ya. Kita itu yang tidak kelihatan itu yang kekal. Tapi bukan berarti gini, ya terus kita hidup di awang-awang gitu ya, di nggak kelihatan, bukan, ya. Tapi saudara tangkap dulu, karena ini dasarnya. Orang akan ngejek soalnya gitu. Oh, mana percaya ya, kayak kemarin saya ketemu teman-teman saya misalnya dalam reuni kecil ya, saya bilang kita tuh hidup dari percaya. Kalau percaya benar, kita pasti memiliki hidup yang benar. Udah dah lu Mel gitu ya kan, ngaco lo gitu ya, istilahnya ngaco mungkin ya. Nah, jadi dunia tidak bisa melihat itu. Oke, kita mulai dari 2 Korintus 4 ayat 17 bagian B ya. Nah, kita baca sama-sama coba ya, biar ini menyerap di dalam hati kita ya. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, jadi kalau sudah lihat misalnya di sini ada mouse ya, kelihatan kan? Ini sementara nih. Nanti suatu ketika rusak dia. Dan kalau dibuang keranjang sampah, dia
hancur. Oh, plastik nggak bisa hancur, Pak. Hancur juga, biar lama-lama juga. Ya, yang tidak kelihatan firman Tuhan katakan kekal. Ya, jadi Tuhan itu mau kita itu lihat dulu yang tidak kelihatan. Kita pandang Yesus gitu. Sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi. Nggak kelihatan kan? Secara mata jasmani kita. Ya, oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Nggak kelihatan kan? Nah, misalnya gitu. Tapi itu yang kekal. Ya, amin. Ya, nah, kemudian Tuhan memberikan kita itu sebenarnya yang mau dibicarakan malam hari ini itu kan tinggal dalam istirahat, dalam shalom Tuhan sebenarnya, dalam rest Tuhan. Ya, rest itu bicara shalom. Tadi saya katakan bahwa Tuhan akan terus menyingkapkan, nanti kita lihat ya. Dalam minggu demi minggu, hari demi hari, Tuhan terus menyingkapkan tentang Kanaan kan, tempat perhentian Tuhan. Saudara, saya sudah sampaikan bahwa yang namanya rest, ketenangan, ketentraman itu mahal hari-hari ini. Ya, dunia pikir gini. Ya, kalau pandemi lewat baru saya bisa tenang gitu ya. Nah, kan begitu. Ya, banyak teman-teman yang pengusaha, aduh sekarang kalau cari duit susah, berat gitu ya. Berat, semuanya berat. Nggak bisa forecast. Kalau kita punya, Yesus sudah punya rancangan buat kita, rancangan damai sejahtera. Amin. Nah, firman Tuhan bilang gini dalam 2 Petrus 1 ayat 2. Yuk kita baca sama-sama terus ya. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ya, jadi dikatakan kasih karunia kita perlu. Perlu apa? Perlu berlimpah, perlu superabound. Oke. Tapi dibilang dan shalom, damai sejahtera itu shalom. Ya, shalom, damai sejahtera. Damai di pikiran, kesehatan, kemakmuran, keutuhan, ya. Semua aspek itu kaya sekali shalom. Itu dimultiplikasi, ya. Melimpahi itu dilipat gandakan, multiplied. Ya, saya selalu katakan deret ukur kali 2, kali 4 gitu ya, dimultiplikasi. Karena apa? Karena pengenalan akan Yesus, akan Tuhan. Saudara mendengar firman Tuhan malam hari ini atau yang di rekaman YouTube, ya, kapasitas saudara diperbesar. Dan inilah membuktikan bahwa Tuhan sendiri yang ingin sekali lagi ya, yang ingin, yang haus, yang rindu, udah dikerjakan soalnya, udah dibayar dengan anaknya. Kita mewarisi Kanaan itu ya. Itu target Tuhan soalnya. Dari Mesir dikeluarin, dimasukin ke Kanaan. Tempat perhentian Tuhan. Place of rest, tempat istirahat. Tempat perhentian, makanya dikatakan. Tangkap dulu, secara spirit kita tangkap ya. Seret. Kenapa istirahat, Pak? Memang kita nggak lakukan apa-apa. Karena semuanya udah tersedia. Bukan, nanti kita ngerti ya, bahwa istirahat itu, atau rest itu bukan gini. Bukan pasif atau do nothing. Tapi rest inside, di dalam. Kami sama katakan di dalam. Ya, di luar, kelihatan boleh sibuk kerjakan. Wah, karena banyak misal kayak Tienpo ya, banyak orderannya, sibuk dia, tapi hatinya damai, sejahtera. Paham ya maksudnya ya? Jadi Tuhan itu memberikan multiplikasi ya, dilipat gandakan. Yang mau katakan amin. Senang ya katakan amin aja gitu. Ya, jadi nah masuk sekarang kita mulai masuk ya, bahwa ada kisah kita udah tahu ya, yang menjadi sentral malam hari ini kita akan baca ya dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42 ya, tentang Marta dan Maria. Tuhan ulang-ulang nih. Karena apa? Karena Marta sibuk. Ya, Marta khawatir. Saudara catat aja dulu ya. Khawatir dan sibuk. Ya, menyusahkan diri. Nanti kita lihat lebih dalam. Sementara Maria saudaranya duduk dekat kaki Tuhan.
Nah, kita baca ya. Kita baca sama-sama kisahnya biar firman ini yang menyerap dalam kehidupan masing-masing kita. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Terus 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara, ya, saudari, ya, yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Next. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi satu saja yang perlu." One thing needed, ya, satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. 42, tetapi hanya udah ya. Sampai 42. Sudah lihat kisahnya. Ada dua ekstrim. Ya, Tuhan bukannya nggak boleh ya sibuk tadi ya. Bukannya maksudnya berdosa gitu sibuk, bukan ya. Tetapi Marta tidak mengambil seperti Maria bagian yang terbaik. Ya, yaitu apa? Duduk dekat kaki Tuhan. Dia sibuk, khawatir. Tadi dikatakan worry. Coba kita lihat di ntar ya, kita lihat ya nanti ya. Dia itu worry, dia sibuk. Tetapi Maria duduk mendengarkan. Ya, saya mulai gini ya. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan. Ya, dia itu memilih yang terbaik, artinya apa? Saudara, hari-hari ini yang Tuhan bilang yang perlu cuma satu. Saudara mau dengerin dari luar, sibuk dengan gadget gitu ya, berita-berita segala macem, atau dengerin apa kata Tuhan? Apa Pak kata Tuhan? Saudara dimasukin tempat peristirahatan, God's rest. Saudara, suplai Tuhan terus mengalir. Khawatir saudara lah yang memencet. Nah, nanti kita lihat ya, intinya daripada kalau bagian Tuhan beres, saudara. Sama-sama katakan beres. Suplai dari surga beres. Nggak berhenti. Masalahnya di mana? Di ujungnya. Di ujungnya kenapa? Worry. Khawatir. Ya, stres, khawatir, gelisah. Ya, teman-temannya. Tapi pegang aja dulu, gampangnya khawatir. Nah, coba kita lihat mulai dari ayat 39 bagian B-nya ya. Tadi ya, udah. Ya, jadi Maria duduk. Maria mengambil tempat rest, duduk. Dia menerima supply Kristus. Ya, supply. Jadi saudara kalau dengar gini, Kanaan apa sih Pak? Land yang mengalir, that flow milk and honey. Jadi mengalir, sama-sama katakan mengalir. Ya, jadi kalau saudara bisa duduk dengar, itu mengalir susu dan madu. Waduh, kalau saudara bayangin aja gini, kalau di rumah saya nih, ada susu yang ngalir, ngocor di keran saya, nggak habis-habis. Kayak nggak saudara? Jadi juragan susu. apalagi madu. Ya, artinya apa? Benar-benar kelimpahan. Ya, kalau kita lihat susu, ya sapinya pasti besar-besar. Baik-baik. Kalau sapinya bagus-bagus, ya pasti rumputnya subur. Karena makanan sapi kan, tanahnya subur. Sudah lihat ya. Dan kualitasnya bagus. Madu, ya pasti banyak bunganya. Dari lebah kan. Lebahnya buat musuh, madunya buat orang Israel. Luar biasa ya, itu sama-sama katakan kita terima supply mengalir terus. Ya, supply yang mengalir terus dalam segala hal. Kalau saudara tangkap ya, coba lihat Ibrani 4 ayat 11. Ya, kenapa orang Israel nggak masuk? Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian itu. Jadi satu-satunya, kalau saudara firman Tuhan ini Ibrani 4 ini menjelaskan kenapa ada yang nggak masuk kan? Orang Israel ke Kanaan. Ya, intinya gini.
Ya, makanya dikatakan kalau mau kuat apa, kalau kalau nggak masuk tuh baru dibilang ini takutlah, atau di sini dibilang berusahalah atau labor. Labor bekerja, berusaha untuk masuk rest. Nah, bingung ya. Jadi sebenarnya bukan kerja keras. Berusaha untuk masuk rest itu artinya apa? Kita mesti radikal untuk masuk rest ini. Labor therefore to enter into that rest. Usaha kita satu-satunya masuk untuk duduk beristirahat. Oke ya. Nah, kalau mereka nggak masuk kenapa? Cuman satu tuh, unbelief. Tidak percaya. Saudara boleh dengar dan mendengar kayak malam hari ini. Saya bilang gini, saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Mana bisa sih orang nggak kerja bisa dapat makan. Biasanya langsung ke situ. Oh, kita bukannya mempromosikan kemalasan tidak kerja, bukan. Anak saya kemarin baru kerja. Tapi kita ajarkan kenapa? Ya, dari luar boleh tampak sibuk, tapi di dalam rest, ya, damai sejahtera, aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Kita selalu ingat ya. Jadi masuk. Jadi Tuhan akan menyingkapkan lebih lagi nih nanti. Ini nanti kita akan terus mendengar tentang Promised Land lebih lagi. Kita udah dengar ya yang ikutin yang Jumat dari Unmerited Favor, sering dengar. Oke, lanjut ya ayat 41-nya. Tetapi Tuhan menjawab, ya, kan tadi Marta udah nyalain Tuhan, ya, dia mau marah, ya. Jadi kalau orang nggak rest, nggak istirahat, nggak tenang dalamnya, ya, waktu dia sibuk, dia kan stres. Nah, kalau dia stres itu tegangan tinggi, saudara. Ya, semua dimarahin, gampang marah, gampang emosi. Ya, Tuhan juga dimarahin. Ya, emang dia mau suruh adiknya bantu dia, tapi dia pakai Tuhan. Nah, itu ya. Ada nggak orang pakai Tuhan untuk menghukum misalnya atau mendakwa? Ya, ada ya. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir. Nah, ini saudara guys ya, merimnau, ya, worried, khawatir. Nanti kita akan lebih dalami. Ya, yang pertama khawatir. Ya, khawatir masa depan, takut, khawatir, ya. What if? Gimana kalau masa lalu dikatakan, if only. Wah, kalau dulu coba kalau saya gini. Wah, kalau dulu saya tuh kalau terusin aja tuh gini ya, gitu kan. Nyeselin yang masa lalu atau worried, khawatir, ya. Dan menyusahkan diri. Menyusahkan diri itu sibuk sebenarnya. Tirbaso, trouble. Trouble itu artinya juga sibuk ya. Nanti kita akan lihat. Tapi pelan-pelan masuknya ke situ ya. Oke. Nah, Tuhan mengingatkan kita ya hal ini ya. Mestinya kan duduk abide tuh ya. Melekat misalnya sama pokok tuh duduk sebenarnya. Melekat aja sama Yesus. Nah, kalau tadi trouble itu sibuk, buru-buru. Misalnya, ya. Kalau melekat sebenarnya aliran sari-sari makanan kan mengalir. Pasti berbuah. Itu hebatnya saudara. Ini bedanya ya. Jadi kita sekali lagi ya, kita hidup dari yang tidak kelihatan dulu nih. Yang kelihatan itu yang kekal soalnya. Berbuah, lebih banyak buah, bahkan lebih banyak lagi. Ya, jadi pilihannya mau sibuk, buru-buru, menyusahkan diri, tadi dikatakan ya, menyusahkan diri itu atau duduk. Ya, shalom. Tuhan itu mau beri makan, bukan mau dilayani untuk dikasih makan gitu, seperti pikiran Marta. Ya,
Tuhan itu mau mensuplai shalom, kita udah tahu. Ya, dan sudah saudara ya. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat 27. Kita ulang lagi ya. Kita sering dengar, tapi kita ulang lagi. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ya, pertama ditinggalkan. Tuhan naik ke surga, tapi damai sejahtera ada dalam hidup kita di dunia ini. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Nah, itu kuberikan biget ya, diwariskan. Kita miliki warisan damai sejahtera. Kalau kita memiliki warisan Kanaan, tempat perhentian Tuhan ya. Sudah lihat ya. Jadi dunia ini seperti saya katakan, mereka baru peace, baru damai sejahtera. Tadi itu banyak saya kan peace atau shalom. Ya kita pakai kata shalom aja ya supaya konsisten terus dan kita tuh nggak lupa gitu ya. Kebanyakan persamaannya Pak Melki saya suka lupa. Ya benar juga ya. Shalom itu damai sejahtera itu warisan, saudara. Jadi dunia itu nggak punya dari Yesus, hanya dari Yesus kita lihat ya. Dan damai sejahtera atau shalom itu damai di pikiran, kesehatan, kemakmuran, keutuhan. Yesus tuh nggak pernah sakit. Yesus tuh juga nggak buru-buru. Waduh, ini belum saya belum nyampe rumah anak yang lagi sakit, udah ada yang ini lagi, udah ada yang ngalangin lagi, ada yang begini. Nggak buru-buru, ya, nggak rush gitu, khawatir. Ya dia mengalir. Disebutnya rhythm of grace, dengan irama kasih karunia. Saudara bayangin hidup saudara, ya, bahwa saudara itu bebas dari stres, khawatir, gelisah, lewat shalom yang diwariskan. Saudara cuma bilang gini, Tuhan saya terima shalom tuh, saya terima shalommu. Ayo katakan sama-sama, saya terima shalommu Tuhan. Ya, Yesus itu kayak Mesias saya khotbah. Ya bahkan nggak punya plan gitu. Ya dia bicara tentang orang yang ketemunya aja di sekitar dia. Dan dijadikan firman. Nah saudara kayak hari-hari ini saya percaya. Ya apa sih yang terus jadi kekhawatiran? Mungkin masalah keuangan gitu. Duh, keuangan saya berat Pak. Masalah ini. Ya. Nah, tapi seperti dikatakan seringkali karena orang itu khawatirnya itu kalau nggak masa depan, ya masa lalu. Khawatir sih lebih ke masa depan ya. Penyesalan kalau masa lalu. Jadi dia nggak hidup hari ini. Nah jadi salah satu kunci supaya kita nggak khawatir, kita hidup hari ini. Hidup hari ini, itu baru ada suplai kasih karunia. Ajaib ya. Jadi kasih karunia itu seperti kayak mana tuh? Turun hari ini cukup. Tapi berlimpah, memang berlimpah ya. Jangan khawatir ya, Tuhan nggak lagi kita beri sempret-sempret gitu atau terbatas, nggak. Berlimpah, tapi kasih karunia itu dibilang hari ini. Kalau khawatir, mencet. Ya, makanya saya bacakan ya 2 Korintus 6 ayat 2 bagian B. 2 bagian B aja ya. Sesungguhnya waktu ini tuh ya, sekarang waktu ini, sama-sama katakan waktu ini adalah waktu perkenanan. Ya, dektos itu accepted. Saya catat ya, waktu saat ini tuh waktu saat yang paling diberkati oleh kemurahan Tuhan yang mengalir dengan deras. Saudara khawatir ke depan, pencet ujungnya. Saudara seselin di belakang, sama juga. Ya, manusia itu ada kecenderungan gitu. Ya, coba. Ya, hidup dari masa lalu. Coba dulu saya. Waduh, saya dulu gini.
Dan coba dulu saya beli saham Google, itu kaya saya sekarang. Tapi udah lewat. Oh, coba tanah itu saya beli dulu. Ada teman saya bilang gitu. Ya, regret gitu ya, menyesal hidup dalam penyesalan gitu. Oh, bukan itu. Ini ceritanya bukan itu ya tadi ya. Accepted itu, waktu perkenanan. Sama-sama katakan waktu perkenanan. Sama-sama katakan hari ini. Makanya sering saya bilang ini ya. Kalau tiap pagi kalau Tuhan ingatkan, dan ya saya seringnya banyak ingat sih. Tuhan berikan karah hari ini. Karahmu hari ini. Right place at the right time gitu ya. Karahmu hari ini. Nah, itu hari ini. Jadi Tuhan taunya hari ini. Ya, kita tahu firman Tuhan itu pakainya hari ini. As he is, so are we in this world. Is itu sekarang. Dan jangan takut saudara, ya. Tuhan itu nggak dibatasi waktu dan ruang, ya. Hari ininya Tuhan, ya kayak nyanyi kan, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan itu nggak terbatas, tenang aja. Jangan khawatir, ya. Jadi Tuhan bilang, cuman ini adanya di hati, saudara. Kita baca, nah ini ayat, jangan lupa nih, ya. Amsal 4 ayat 23. Jadi kalau mau dibilang bagian kita, bagian Tuhan kan beres semua. Tadi kita udah dengar. Orang Kanaan udah disiapin semua. Saudara sebut apa yang saudara butuhkan. Kita udah dengar lagi, mewarisi Kanaan tuh mewarisi dunia kalau sekarang. Tuhan Yesus sudah bayar semua. Sudah sediakan semua. Dan saudara dan saya generasi Benyamin gitu ya. Yang Tuhan mau nyatakan kemuliaan yang melalui kita. Wah, gak kurang sesuatu yang baik nih ya. Bener-bener gak kurang sesuatu yang baik. Shalom lagi. Shalom itu apa? Di pikiran, di perasaan, roh, jiwa, tubuh, utuh semua, baik semua. Ya, tinggal gini. Apa dong Tuhan bagian saya? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maksudnya apa? Jaga hati. Apa ini work kita gitu? Emang jaga hati mesti sampai kayak wah, mesti banyak puasa gitu ya kan. 2 puasa gitu. Oh, bukan, saudara. Kalau mengharapkannya lagi dari hukum Taurat, iman sia-sia, janji jadi batal ya. Tadi Licu dikasih tahu sama Tuhan untuk itu juga ya. Nah, kalau kita ini jaga hati, ya artinya apa? Hanya satu ini yang kita percaya, ya. Jangan jadi hidup di hari ini. Bahwa Tuhan sediain supply Tuhan saya hari ini. Ya, bahwa hidup hari ini dengan Dia. Gak gampang ya ngomong kadang-kadang. Orang banyak gak ya khawatir. Apalagi kalau udah dengerin, wah nanti masuk masa kesukaran besar, kita juga masuk. Nanti antikris, nanti begini. Kadang-kadang kan gitu. Ya, yang khotbah seminar-seminar akhir zaman nakut-nakutin. Mau Yesus mau datang aja dibikin takut gitu. Mau bohong gitu ya, nggak benar begitu. Jadi perhatikan ya. Iblis nggak suka kalau firman yang membawa shalom seperti ini. Iblis tuh nggak suka. Ya, iblis nggak suka kalau kita itu menikmati setiap saat, every moment gitu. Karena supply Tuhan tiap hari. Kalau mau dijadiin tiap season atau tiap musim, boleh juga. Iblis nggak suka kalau kita itu nggak khawatir, tenang. Ada orang khawatir masa tua. Karena dia lihat apa? Dia lihat mungkin neneknya, kakeknya, orang tuanya. Ya. Atau buru-buru dengan bisnis, pekerjaan, pelayanan, pokoknya trouble tadi ya. Tadi kan tirbaso atau sibuk, Marta itu sibuk, itu disebutnya hari, buru-buru. Dan buru-buru ini bisa dipermalukan, bukan bisa ya. Firman yang bilang dipermalukan, saudara. Tapi sebaliknya kalau kita tenang, menikmati setiap momen, ya, nggak kesel, saudara. Kenapa? Karena suplainya lancar. Kan tadi ya. Saudara ingat satu aja. Kanaan tuh apa sih, Pak Melki?
Tanah yang berlimpah susu dan madu. Ngalir, saudara. Jadi susu dan madunya ngalir nggak? Kalau dibilang flow. Bahasa Inggrisnya lebih bagus sih, flow dia bilang. Flow, milk and honey. Ngalir kan? Nah, jadi kita malu nggak? Nggak akan malu, saudara. Nggak akan. Tapi Pak, buktinya Pak, ini ada orang Kristen begini-begini percaya juga ayat ini, percaya ini, buktinya. Nah, kadang kan orang selalu melihatnya but gitu. Tapi. Saudara dengar kata saya. Firman Tuhan yang saudara dengar kan tadi saya katakan apa? Firman damai sejahtera, firman shalom kan? Iblis suka nggak? Nggak suka. Nah, kalau ada terjadi yang buruk, saya percayanya gini. Jangan mau, saudara. Ya kamu ada yang salah sih. Enggak. Kita mendengar apa yang sangat benar di dalam diri kita, yaitu Yesus. Itu yang kita dengar nih. Kalau ada suatu misalnya yang terjadi yang salah, itu pasti ada kepercayaan yang salah. Yang sangkut dalam kehidupan kita. Justru itu yang harus dibuang. Coba pahami pelan-pelan ya. Coba nih lihat nih. Ini agak ada yang paradoks soalnya ya, bertentangan dengan apa yang dunia pikir. 1 Petrus 2 ayat 6. Sebab telah tertulis dalam kitab suci. Berarti Petrus ambil dari perjanjian lama ya, nanti kita baca. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion ya, lihat ya, di Gunung Sion, bukan di Gunung Sinai. Maaf. Sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal ya. Siapa? Yesus ya, batu penjuru. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Kata firman ya. Mana bisa Pak, percaya doang, bisa hidup dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Ini firman. Saudara percaya, artinya saudara terima. Kita udah tahu. Supply Tuhan. Tidak akan dipermalukan, sama-sama katakan tidak dipermalukan. Nah, tidak akan dipermalukan, ini kan diambil dari mana Petrus ini? Rasul Petrus dari Yesaya 28 ayat 16. Ya, sama kan? Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Sama ya, batu yang teruji. Sebuah batu penjuru yang mahal. Siapa? Yesus, kita udah tahu ya. Batu penjuru, aku batu penjuru. Jadi kalau batu penjuru itu kalau orang bangunan ngukurnya dari situ. Ya, ngukurnya semua dari situ, batu penjuru ya. Bau pelang kalau orang yang suka bikin bangunan tahu ya. Suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Kok beda Pak? Nah, ini yang tidak akan gelisah itu will not be in haste. Ya, tidak gelisah itu tidak buru-buru atau sibuk tadi. Jadi intinya gini, kalau buru-buru kayak Marta itu khawatir dan buru-buru tuh. Sibuk. Dia udah mikir gini, aduh nanti Tuhan Yesus lapar nih. Aduh nanti mesti begini. Nanti dia gini. Dia pasti haus nih. Dia capek nih. Saya harus melayani dia nih. Saya harus melayani. Ketika dia sibuk mau melayani Yesus, ya, dia dipermalukan. Malu-maluin dia. Ketika Maria duduk dengar, Tuhan bilang dia memilih yang terbaik. Karena itu Maria, kita tahu ya, dia tahu arah Tuhan nanti belakangan. Dia tahu right place at the right time. Dia tahu kapan Tuhan itu diurapi oleh dia pakai minyak mawar sebelum kematiannya. Kenapa? Karena dia dengar. Karena saudara dengar, saudara tahu. Jauh lebih tahu daripada orang dunia. Dan ini janjinya, tidak dipermalukan. Jadi kalau saudara nggak sibuk, ngerti banget nih. Apa sih artinya Pak? Rest. Ya. Tenang seperti Maria. Ya. Jaga hati. Kan kita perlu jaga hati dong. Ya tapi Tuhan kalau begini, kalau Pak Melki nggak siapin khotbah, kalau begini. Saya siapin khotbah, saya makan saudara. Saya nggak mau stres. Saya nggak mau ajarin anak saya, misalkan baru kerja nih di pabrik nih. Kamu harus kerja keras. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kamu harus kejar.
jadi pejabat, jadi posisi. Oh enggak, saya bilang gini, saya doa tiap hari. Tuhan, kau memberikan posisi pengaruh. Mik kerja, damai sejahtera aja Mik, rest. Minta hikmat Tuhan. Misalnya ya. Karena dokter yang penemu stres tuh, ya, namanya Hans Selye. Ya, dia lihat manusia itu, pasien-pasiennya itu kenapa dia lihat kursi pasiennya itu selalu bagian depannya tuh cepet aus, ya. Kenapa? Karena duduknya di depan gitu, saudara. Udah mau buru-buru gitu. Ya. Dia lihat juga parkiran mobilnya. Wah, dia selalu parkir moncongnya ke depan. Ya kebanyakan kita juga gitu ya, moncongnya ke depan. Kenapa Pak? Ya biar cepat keluar. Biar nggak susah besok kita keluarnya. Nah, kecenderungan itu bukan saya ngajarin ini. Oh, kalau gitu parkir kata Pak Melki harus kepala masuk kepala duluan. Tenang aja. Ya boleh. Tapi intinya saudara perhatikan. Itu ada dalam kehidupan kita itu hidup yang nggak slow down gitu. Nggak tenang. Please rem gitu. Maunya kebut terus. Kenceng terus. Nah, itu yang disebut khawatir dan menyusahkan diri ya. Worried itu merimnao. Tadi kan saya bilang merimnao itu Marta itu worried atau merimnao atau khawatir. Itu arti kata merimnao itu ditarik ke banyak hal. Ya, saya juga kadang-kadang suka katanya, wah kalau perempuan tuh selalu mikirnya banyak ini. Kadang-kadang saya bingung sama Lili, istri saya kan. Dia baru ngomong, Pin nanti kita kesini ya. Oh iya, saya baru mikir mau kesini fokusnya. Tiba-tiba dia udah ngomong yang kesono gitu. Terus saya suka diajakin juga sih ya kan. Maksudnya suka digini. Ya orang laki mah mikirnya cuma satu gitu. Kalau perempuan udah mikir ini katanya. Ya, teman jadi nggak tenang kayak Marta. Sibuk. Baru mau dengar firman doang. Udah, itu nasi udah dipanasin belum ya? Wah nanti ini mesti goreng ini. Nanti besok, nah udah banyak gitu. Ya, ditarik ke banyak arah. Troubled. Nah, yang kedua kan troubled. Sibuk, troubled itu tirbaso itu artinya, bahkan arti tirbaso itu dalam bahasa Yunani itu riot itu apa? Rusuh gitu. Kan sering orang bilang, ini orang rusuh banget sih. Nggak bisa duduk tenang deh, rusuh. Ya, banyak noise. Ya, artinya dari tirbaso itu banyak noise. Jadi suara-suara dia. Dia mau duduk, wah suara ini belon. Busy inside, ya, sibuk di dalamnya. Ya, jadi ingat ya, Tuhan Yesus nggak mempersoalkan sibuk di luarnya loh ya. Saudara kalau kerja kelihatan kerja keras, kerja baik, kerja gini, wah kerja ya misalnya saya khotbah wah semangat atau apa ya biarpun firman. Di luarnya boleh seperti itu, tapi di dalamnya yang penting saudara. Ya. Jadi bukan soal di luar, tapi Tuhan concern atau peduli yang di dalam. Rest nggak? Jadi kita udah mulai nangkap ya. Rest itu, oh begitu ya, tenang. Nggak sibuk. Itu dalamnya dulu. Tahu pada tempat yang tepat, waktu yang tepat. Mengikuti flow-nya daripada kasih karunia. Bukan hebatnya kita. Karena kita duduk. Jadi kalau Pastor Pin sering ngomong gini. Kalau saudara baca kitab Efesus, mulanya tuh duduk dulu. Cerita tentang duduk. Didudukkan bersama Yesus. Posisi duduk. Udah duduk baru bisa jalan katanya. Habis jalan berdiri teguh. Nah, kadang-kadang kan kebalik-balik juga di gereja kebalik-balik. Wah, pelayanan sibuk terus. Ya. Nggak seperti itu ya. Nanti akan kita mengerti terus ya. Jadi Kanaan itu adalah tempat rest. Ya, place of rest, tempat perhentian. Disebutnya tempat perhentian Tuhan. Itu adalah momen waktu favor.
Jadi kalau saudara gini, saudara mau sibuk, saudara nggak ada favor, saudara. Ya itu tadi, kalau nggak kecepatan, khawatir masa depan, atau seselining ke belakang, nggak hidup hari ini, nggak nikmatin momennya, waktu momennya bersama Tuhan. Karena momen hari ini itu, favor Tuhan itu, ya sekarang. Kalau udah khawatir depan, nggak ada favor, saudara. Hidup di situ ya keluar dari favor, keluar dari kemurahan atau supply Tuhan. Ya. Jadi ini kan kita ada di akhir zaman ya. Nah sekarang coba kita lihat keadaan kita, keadaan sekeliling. Ya memang nggak ada damai, nggak ada shalom, nggak ada, dunia ini nggak ada aja udah gitu. Saudara punya, nggak, apalagi Kanaan saudara ya, nggak punya lah orang dunia. Kanaan apa Pak? Tanah tempat perhentian Tuhan, tanah yang berlimpah susu dan madu, kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, yang kita nggak bangun, tapi kita warisin karena kita nggak bangun, tapi kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, apalagi mata air, danau, di lembah, di gunung. Wah, air bicara apa? Kekayaan, kemakmuran. Yang kita nggak gali, tapi Tuhan sediakan buat kita. Kebun anggur, zaitun, ara, delima, apalagi gandum, jelai. Yang kita nggak tanam, tapi kita makan, katanya. Makan sampai kenyang. Enak banget Pak, kayak begitu. Ya itulah Tuhan. Batunya mengandung tembaga, gunungnya mengandung besi, harta karun yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Tuhan cuma bilang apa? Marta, Marta, engkau khawatir dan sibuk, katanya. Menyusahkan diri dengan banyak hal. Nggak akan dapat, saudara. Nah, oke ya. Lihat nih. Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacita, ayat 12 bagian B aja. Karena iblis telah turun kepadamu dengan geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, ini udah akhir dari akhir zaman. Jadi kalau sudah lihat wabah, pandemi, krisis, segala macam. Itu udah apa tuh? Erangan atau sekarat terakhir dari iblis. Waktunya sudah dekat. Ada wabah, pestilence, ya, gempa bumi, segala macam. Nah, sekali lagi, Tuhan bilang apa? Apa kita juga ikut gelisah, trouble? Trouble itu apa tadi ya? Buru-buru, sibuk, khawatir, atau apa? Matius 24 ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang, ya, artinya, di Afghanistan, perang. Ya, atau kabar-kabar tentang perang. Betul. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Nah, itu doang ya. Sama tuh, tirbaso. Trouble. Ya, sibuk. Khawatir dalam banyak hal. Menyusahkan diri. Tuhan yang bilang loh. Sebab itu semuanya harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Oke, ya. Jadi jelas. Nah, kalau gitu rest gimana Pak? Lukas 21 ayat 28-nya jawabannya ya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, arise, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Bangkit saudara, berdiri, lihat Yesus, angkat muka tuh lihat ke atas. Sebab penyelamatanmu sudah dekat. Penyelamatan apa? Kita udah sering dengar ya. Penyelamatan yang terakhir itu ada penyelamatan tubuh ini. Atau tubuh kemuliaan gampangnya. Tuhan Yesus datang, kita diangkat, dirubah dalam sekejap mata, diberikan tubuh kemuliaan. Kita nggak melihat kuburan, kita melihat ke atas. Sama-sama katakan, saya nggak lihat kuburan. Saya lihat ke atas. Saya lihat Yesus. Ya. COVID atau virus mau tadi apa ya? Udah bermutasi, bukan D lagi apa tadi? Mau apa ya jenisnya, nggak mau tahu saya. Kita lihat ke atas, kita lihat ya. Jadi rest itu angkat mukamu, arise dan angkat mukamu, bukan kayak kalau kita balik ke Maria sama Marta, kan kita lagi bicara Marta Maria. Maria itu duduk dekat kaki Yesus,
Kepalanya lihat ke atas kan, lihat Yesus di atas dia. Mendongak ke atas, lihat Yesus. Begitu. Ini duduk ini, itulah postur daripada rest. Jadi kalau sudah bilang rest apa Pak? Aktif digerakkan oleh Kudus. Oke, ya. Tidak buru-buru. Karena percaya. Sama-sama katakan tidak buru-buru karena percaya. Kita itu start dari finish tuh. Karena sudah selesai. Kalau kita lihat Yesus sudah selesai, udah semua. Ini ekonominya Tuhan. Udah dibayar gitu. Coba kita lihat Ibrani 4 ayat 3. Sebab kita yang beriman, nah saudara dan saya kita tahu ya kalau beriman itu artinya apa? Tangan terbuka menerima. Iman itu tangan terbuka menerima. Amin. Ya, kita yang beriman hanya terima suplai Tuhan akan masuk tempat perhentian seperti yang Ia katakan. Kita itu pasti masuk Kanaan gitu. God's rest. Tuh kan baca kan? Akan masuk. Ini kan cerita tentang Ibrani 4 tadi kan? Masih tersedia rest katanya. Makanya kamu labor kerja untuk masuk rest gitu. Kerja itu berarti kita tuh apa ya? Berontak gitu dari kekhawatiran gitu. Tadi istilah bahasa Inggris emang lebih bagus ya, terhadap kekhawatiran hati itu kita nggak mau gitu, keras gitu kita lawan ya, nggak mau, saya mau rest gitu. Nah itu ada gitunya tuh labornya. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Kita tahu ya mereka nggak masuk kenapa? Karena unbelief. Tapi yang kita mau garis bawahi apa? Pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Itulah kita bilang kita bisa start hidup kita dari finish. Sudah. Ya pahami secara roh sekarang. Kenapa kamu tenang aja? Emang sebaliknya kan kita sering dengarnya. Emang kalau kamu khawatir bisa menambah sahasta saja. Sahasta tuh selangkah lah ya. Selangkah jalan hidupmu 45 cm tuh selangkah. Emang bisa gitu? Enggak kan? Khawatir nggak nambahin apa-apa. Tapi kalau rest, supply-nya lancar. Tapi kan orang bisa marah-marahin terus kan? Kalau saudara tenang-tenang gitu hidupnya. Banyak nggak orang marah? Bisa marah ya. Kadang-kadang saya difitnah. Dikatain gini. Itu Pak Melki tuh ngajarin orang jangan kerja katanya. Kata siapa? Ya, saya katakan Tuhan ajarkan kita untuk duduk, baru bisa jalan, baru bisa berdiri. Ya, dari kepenuhan yang sempurna, dari finish, start dari finish. Sama-sama katakan start dari finish. Ya. Ya, jadi jangan coba. Tadi ada orang ya disampaikan sama Licu tuh. Wah, dia perangin iblis, dia doa puasa, dia coba lebih dekat dengan Tuhan. Ya, coba lebih kudus. Bukan duduk makan. Saudara di sini bukan mau coba lebih kudus. Udah jelas Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus bilang gini, aku datang supaya kamu boleh hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Saudara artinya apa? Yesus tujuannya satu, bukan orang berdosa. Orang jahat jadi baik, bukan. Orang mati jadi hidup, memberi kamu hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Itu tujuan Tuhan. Ya. Kita udah di situ. Kita duduk dengan Yesus. Kita doa bahkan bukan untuk kemenangan, kita doa dari kemenangan. Dari kemenangan. Kita telah sembuh, karena itu kita katakan thank you Tuhan. Kita tidak bergumul untuk sembuh. Ya, sekali lagi, diulang-ulang. Postur kita, kedudukan kita itu, posisi kita, itu bersama Yesus. Ya, jadi iblis serang. Kalau kita rest tuh, iblis pasti serang. Makanya seringkali dibilang, contoh paling gampang serang waktu tidur gitu ya, tidur beneran kan rest beneran, tidur maksudnya secara fisik. Contoh di Rafidim ya, kita lihat ini contoh bagus. Jadi ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka ketemu pertama-tama perang tuh sama orang Amalek di Rafidim. Nah,
Jadi pertama kali perang Rafidim, musuhnya Amalek. Nah, kita lihat ya. Keluaran 17 ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Nah, Amalek itu artinya apa? Amal, ya. Amal tuh bahasa Ibraninya dari Amalek tuh amal. Artinya apa? Painful toil. Painful toil itu artinya apa? Toil tuh dengan bekerja keras gitu ya sampai sakit gitu. Nah, itu Amalek. Sementara Rafidim apa? Resting place. Places bahkan. Tempat-tempat rest. Itu Rafidim artinya. Jadi ketika saudara dengar nih. Saudara kan lagi dengar nih sekarang sama-sama. Ras pamanku. Apaan sih gitu ya kan. Dalamnya. Nggak khawatir. Nggak buru-buru, nggak sibuk. Tenang gitu. Saudara kan diserang gitu. Wah, dia bisa ngomong gitu tuh. Dia nggak ngerasain apa yang gue ngalamin. Apa aja. Padahal jujur ya, kita baca ayatnya bener-bener sekarang. Sama-sama baca. Sama-sama baca. Ya, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Musa di bukit. Angkat tangan. Angkat tongkat. Tongkat Tuhan. Yosua pasukannya menang. Capek kan? Nah, ada Harun dan Hur. Kasih apa? Kasih batu supaya Musa duduk. Sama-sama katakan duduk. Ya, jadi posisi duduk, saudara, itu gambaran daripada rest. Apa urusannya perang sama angkat tongkat? Dan Harun, Hur menopang gini, bantu. Ya. Karena itu gambaran rest. Ya, jadi jelas ya. Jadi kalau iblis itu nyerang, ya, dia nyerang apa? Dia serang firman yang membawa saudara itu damai. Jadi kalau saudara ini dengar, ya saya percaya saudara dengar malam hari ini hati saudara damai kan mestinya. Artinya gini, ini mah kabar baik gitu. Orang Tuhan suplai semua. Kalau yang waras menurut saya gitu. Cuman kalau gini, wah sesat nih, wah begini nih, wah ini ngajarin gak bener nih, ngajarin orang males nih, apa yang negatif gitu dikeluarin sama musuh. Ya saya percaya. Itulah makanya orang Israel keluar dari Mesir, Misraim double stress. Misraim itu kan double stress, Mesir itu Misraim namanya, double stress. Mau dimasukin tempat perhentian Kanaan, rest. Kalau Yerusalem itu, Yerusalem bahkan double shalom, damai sejahtera yang shalom. Jadi dikeluarkan, dimasukin ke rest. Belum apa-apa udah diserang. Diserang oleh apa? Painful toil. Kerja sampai sakit tuh. Amalek namanya. Di mana? Di tempat rest. Haleluya, ya. Jadi kita udah tahu ya, padahal Tuhan itu dikatakan dia itu menyediakan buat kita itu hidangan. Bahkan ya, Mazmur 23 ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara, hidangan itu kita udah dengar ya, hidangan Tuhan itu lechem kan, roti makan. Perang itu lacham. Lechem, lacham, fight. Satu ya. Ya jadi kita berperang dengan makan. Bread itu, roti itu fight. Saudara makan roti malam hari ini, roti hidup. Saudara posisi menang. Ya, karena tadi kita udah dengar hari ini adalah hari perkenanan. Momen hari ini, now. Ya. Tidak menerima kasih karunia cara sia-sia. Kita nggak sia-sia. Amin. Ya. Tapi jika kita hidup di luar dari sekarang, nggak ada favor, nggak ada kemurahan. Benar-benar. Jadi ini tangkap aja. Kalau saudara hidup di masa lalu, hidup di masa depan, nggak ada favor, nggak ada kemurahan.
Hanya ada penyesalan-penyesalan. Kenapa? Karena tadi kita dengar di dalam 2 Korintus 6 ayat 2. Hari ini hari keselamatan. Hari ini disebutnya, hari ini. Ya, padahal dunia selalu ngajarin apa? Keluar dari zona nyaman, keluar dari zona nyaman. Wah, harus khawatir, manajemen konflik. Nah, saya udah pernah bilang ya, harus stres. Kalau nggak ada persaingan, stres gitu, nggak gerak. Nah, itu Amalek. Painful toil. Ya. Jadi Tuhan sebaliknya berkata gini, perang, musuh, saya sediakan hidangan di hadapan musuh. Saudara bisa makan nggak hidangan di hadapan musuh? Nah, gitu gambarannya. Saudara jadi hidangan tuh hidangan raja, hidangan Tuhan, makanan yang segala macam, saudara makan. Tenang aja, ya gitu. Kalau Evelyn selalu bilang ini, saya makan nasi sama tempe, sama tahu, sama kecap, enak tuh. Artinya apa? Nikmatnya dari dalam itu. Ya, sama, saya juga begitu. Ya, jadi jangan mau hati kita itu khawatir dan gelisah. Amin. Saya nggak panjang lebarkan, sampai sini aja. Ya, saya berdoa supaya kita itu benar-benar menangkap. Ya, jadi kita itu disediain Kanaan sama Tuhan. Ya, dikeluarkan dari double stress ke double rest. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Ya, kita persiapkan perjamuan kita malam hari ini. Kita dapat rahasia yang luar biasa, yang sederhana, tapi yang luar biasa. Aku adanya hotspot nggak apa ya, Pi? Nggak apa-apa. Ini aja nih. Rahasia yang ajaib, ya. Kita nggak hidup lagi di bawah Mesir, di dalam Mesir, tekanan. Tapi kita bukannya do nothing, ya, duduk dengar. Dan nanti akan ada tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebab pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan tuh mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Artinya kita terima sendiri di Tuhan, kan? Roti dan anggur. Tubuhku, kata Tuhan, yang terima dari Tuhan ini benar-benar makanan. Darahku benar-benar minuman. Saudara sama-sama bilang aja sama-sama saya, benar-benar gitu. Ya, artinya benar-benar bermanfaat kalau Tuhan yang ngomong, benar-benar menguntungkan, benar-benar benefit. Nah, tubuh Kristus itu benar-benar diremukkan supaya kita utuh. Ya, benar-benar ditikam, keluar air dan darah supaya dosa kita semuanya dihapus. Saudara punya hati nurani yang sempurna karena korban yang sempurna. Ya, dicambuk karena oleh bilur Yesus kita sudah sembuh. Saudara hidup di dalam kesehatan Kristus, kekuatan Kristus. Dibakar, digantung dari jam 9 sampai jam 3 sore, dari jam 12 gelap, ya, timpa semua tuh ya, murka Tuhan, panas, murka, api, ya, supaya saudara dan saya tidak dihukum. Terima kemurahan, kebaikan Tuhan selalu tiap pagi baru, ya, hidup tiap hari dengan kasih karunia. Sebagaimana Yesus di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian kita di bumi sekarang. Senantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, subur seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos.
dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Nggak ada penyakit, nggak ada virus, nggak ada bakteri yang dapat nempel. Yang jahat ya. Bakteri ada yang baik. Ya, kita mengharapkan 120 tahun dan kenyang. Karena kita makan daging Kristus ya, dadanya, kasihnya. Kita makan paha kanannya, kekuatannya yang diolesi dengan lemak, bau harum. Ya, daging Kristus, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup. Mana surgawi itu roti hidup, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut. Gandum yang terbaik, yang diolesi butter tadi ya, lemak, ya, yang baunya harum, ya, dan madu dari gunung batu. Bicara Yesus juga. Luar biasa ya, sama-sama katakan, oleh biru Yesus sudah sembuh. Ya, saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Kepala sehat, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Benar-benar artinya tubuh Yesus. Tubuh Yesus nggak ada sakitnya. Haleluya. Ya, sesudah makan, Tuhan katakan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Untuk pengampunan segala dosa. Penting ya. Luar biasa, nggak ada kabar lebih baik daripada pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Tuhan melupakan semua dosa-dosa kesalahan kita. Kita dibawa air terjun darah Yesus. Ya, selama-lamanya continue, berkelanjutan, berkesinambungan, nggak pernah nggak. Ya, Tuhan nggak pernah mungkin ingat dosa dan kesalahan kita atau perhitungkan, nggak ada. Ya, tidak akan pernah mungkin. Dan Tuhan tidak akan pernah mungkin menghukum kita. Sekarang tidak ada lagi penghukuman. Tetapi kita menerima warisan. Sama-sama kan, saya terima warisan. Saya terima Kanaan. Semua terima ya. Tanah yang berlimpah susu dan madu, kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, yang kita nggak bangun, tapi kita yang miliki. Sumur-sumur, sungai-sungai, mata air, ya, apalagi danau, di lembah, di gunung, di segala tempat. Yang kita nggak gali, airnya keluar, membual-bual. Ya, buat kita. Ya, apalagi kebun anggur, zaitun, ara, delima. Yang kita nggak tanam, tapi kita yang makan sampai kenyang, nggak perlu berhemat. Batunya mengandung tembaga, gunungnya mengandung besi. Kanaan, saudara. Kita mewarisi dunia ini. Kita mewarisi berkat Abraham. Kita mewarisi shalom Kristus tadi ya. Mewarisi shalom tuh. Shalomnya Kristus. Peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Mewarisi panen raya besar. Manifestasi berkat dari hujan akhir. Kita ada di hujan akhir. Di akhir zaman ini kita mewarisi berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani tuh yang sudah Tuhan sediakan di alam surgawi. Golden oil dari golden pipe mengalir terus, tidak habis-habis, mengalir ya. Semua janji Tuhan, berkat Tuhan bagi kita. Luar biasa. Amin. Katakan, saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Ya, saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucap syukur, saudara. Katakan terima kasih. Terima kasih artinya kita terima. Mudah ya. Luar biasa mudahnya saudara menerima semua yang Tuhan sudah kerjakan. Haleluya.